Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Samsuryadi, NIM D1A021178. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa undang-undang posisinya sejajar dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Sebelum itu, penting untuk kita ketahui letak atau kedudukan Perpu dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Dan juga dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan di atas, kita dapat mengetahui bahwa undang-undang dan perpu itu memiliki kedudukan yang sejajar atau sederajat. Lalu, kapan suatu perpu kadang-kadang dianggap atau dikatakan berada di bawah undang-undang, dan kapan suatu perpu kadang-kadang dianggap atau dikatakan berada sejajar atau sederajat dengan undang-undang? Untuk menjawab ini, kami mengacu pada pendapat Pak Marida Farida Indrati Soeprapto SHMH. Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya, Maria menjelaskan di sana bahwa Perpu mempunyai hierarki setingkat dengan undang-undang. Akan tetapi, menurut Maria, Perpu ini kadang-kadang dikatakan tidak sama dengan undang-undang karena belum disetujui oleh DPR. Di sini masih mengenai kedudukan Perpu ini. Maria Farida melanjutkan dalam bukunya yang lainnya berjudul Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya, mengatakan bahwa selama ini undang-undang selalu dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan dalam keadaan normal, atau menurut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk oleh DPR dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, serta disahkan oleh Presiden. Sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dari penjelasan Maria dari dua bukunya di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya undang-undang dan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda. Undang-undang dibentuk oleh Presiden dalam keadaan normal dengan persetujuan DPR, sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden dalam keadaan genting yang memaksa tanpa persetujuan DPR. Kondisi inilah yang kemudian membuat kedudukan Perpu yang dibentuk tanpa persetujuan DPR kadang-kadang dianggap memiliki kedudukan di bawah undang-undang. Maria juga menjelaskan bahwa Perpu ini jangka waktunya terbatas atau sementara, sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila Perpu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan undang-undang. Sedangkan apabila Perpu itu tidak disetujui oleh DPR, akan dicabut. Karena itu, hierarkinya adalah setingkat sama dengan undang-undang, sehingga fungsi maupun materi muatan Perpu adalah sama dengan fungsi maupun materi muatan undang-undang. Saat suatu Perpu telah disetujui oleh DPR dan dijadikan undang-undang, saat itulah biasanya Perpu dipandang memiliki kedudukan sejajar atau setingkat dengan undang-undang. Hal ini disebabkan karena Perpu itu telah disetujui oleh DPR. Walaupun sebenarnya secara hierarki perundang-undangan, fungsi maupun materi keduanya memiliki kedudukan yang sama, meski Perpu belum disetujui oleh DPR. Nah, contohnya, Perpu yang telah disetujui oleh DPR dan dijadikan undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Nah, selanjutnya kita ke soal kedua. Bagaimana eksistensi peraturan desa itu? Kenapa ada tapi tidak dianggap? Di era
Di era otonomi daerah, dalam dinamika demokrasi sekarang, ini menuntut adanya partisipasi masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan regulasi di tingkat daerah, termasuk regulasi di desa. Nah, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Desa merupakan daerah dengan karakter yang unik yang dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan memiliki tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, dalam konteks kekinian telah terjadi pergeseran otonomi di desa. Di mana sekarang desa tidak memiliki hak otonomi. Dalam pemerintahan desa, terdapat regulasi untuk menjalankan pemerintahan. Desa berdasarkan wewenang yang dimiliki desa, yaitu peraturan desa. Namun, karena telah terjadi pergeseran otonomi desa, peraturan desa dalam perkembangannya hanya merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi. Nah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang, maafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.